Sahabat DM, cerita kali ini sama sekali tak ada maksud buruk terhadap orang yang mengalaminya ya. Tapi dengan kisah ini semoga kita bisa ambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pembelajaran dalam hidup kita yang singkat ini. Kisah pahit ini terjadi pada salah satu saudara jauhku, yaitu pada tahun 1999. Saat itu aku sudah tinggal di Surabaya. Dia melarikan diri dari ayahnya karena berulang kali dipaksa menggugurkan janin di dalam kandungannya. Itu dengan cara apapun ayahnya memaksa dia. Aku masih ingat karena saat itu musim hujan, aku gak pergi kemana-mana, jadi aku di rumah. Aku dengar dering telepon rumah, lalu aku angkat. Ini aku Ana, Dek. Aku Ana, saudaramu. Saudara jauh dari Jawa Tengah. Aku ingat-ingat, aku kok gak punya saudara yang namanya itu Ana. Lalu di dalam pembicaraan telepon tersebut, pada intinya si Ana ini menjelaskan siapa dirinya, berasal dari saudara silsilah mana. Jadi sudah benar bahwa dia salah satu saudara dari saudara orang tuaku, saudara jauh gitu ya, yang tinggal di lain daerah di Jawa Tengah. Aku tanya dia sekarang di mana. Dia bilang ada di terminal Bungurasi. Kaget aku kan. Rupanya si Ana ini dari Jawa Tengah naik bus menuju Surabaya dan dia berada di terminal Bungurasi. Saat itu memang sempat aku tanya kok dapat nomor telepon dan alamatku. Jadi dia bilang kalau ada salah satu saudara dekatku namanya X itu memberikan nomor telepon dan alamat rumahku di Surabaya. Jadi ya sudah, aku bilang naik taksi saja, nanti langsung diantar ke alamat rumah yang aku tempati. Udah. Selang 30 menitan ya, saat itu lebih mungkin, dia sampai di rumah. Aku lihat tuh wajahnya kusut gitu. Terus gak berapa lama dia lari menuju aku tuh nangis memeluk aku. Ya aku bingung ya kenapa gitu. Aku balas peluk, aku usap-usap gitu ya punggungnya. Sudah itu. Aku lihat kan dia bawa koper gede gitu ya. Jadi aku bawa kopernya masuk ke dalam rumah. Aku suruh dia mandi, membersihkan diri dulu lah. Lalu aku buatkan teh manis hangat dan aku suruh minum dulu agar dia tenang. Karena aku tahu pasti dia capek sekali. Nah saat itulah aku melihat ke arah perut si Ana ini. Sedikit tahulah perbedaan antara wanita hamil dan enggak, itu memang kelihatan beda. Jadi aku nggak bisa menjelaskan bedanya di mana, tapi aku bisa melihat itu beda. Tapi aku nggak menanyakan, karena aku kan nggak tahu ya kenapa, ada apa, permasalahannya apa. Jadi aku cukup mendengarkan apa yang ingin si Ana ini sampaikan ke aku. Rupanya si Ana ini kabur melarikan diri dari ayahnya. Jadi Ana ini cerita kalau ayahnya itu memaksa dia untuk menggugurkan janin yang dia kandung sekarang. Dan itu terjadi itu tidak hanya pada janin yang dia kandung sekarang. Bahkan yang pertama itu, si Ana dipaksa menggugurkan lewat dukun. Di sini aku belum tanya ya, belum berani tanya sebetulnya tuh apa permasalahannya. Si Ana ini menceritakan kalau ayahnya itu tidak menyetujui si Ana ini menikah dengan pacarnya, yaitu namanya Yanto. Sebetulnya si Yanto ini udah bekerja, udah mapan, tapi mungkin ya si Yanto ini berasal dari keluarga yang beda derajatnya sama ayah si Ana ini. Jadi ayah si Ana ini memang orang yang terpandang lah di daerah itu. Nah aku tanya, kamu ini sama si Yanto itu pacaran, punya anak atau sudah menikah? Si Ana ini bilang kalau sudah menikah siri.
Karena kalau menikah resmi, ayahnya itu nggak menyetujui. Setelah mendengarkan cerita si Ana ini, aku baru paham. Jadi ayah si Ana ini memang nggak menyetujui hubungan si Ana dengan si Yanto ini. Jadi ayah si Ana ini ngajak ke beberapa dukun agar si Yanto ini pergi meninggalkan si Ana atau si Ana melupakan si Yanto. Ini Ana yang cerita sendiri. Lalu si Ana ini berusaha hamil, itu tujuannya agar dinikahkan oleh ayahnya. Tapi ternyata enggak juga. Malah kehamilan pertama itu Ana dipaksa untuk menggugurkan dan diajak ke salah satu dukun ayahnya. Di situ si Ana sempat pendarahan hebat, lalu masuk rumah sakit ya. Si Ana bilang, aku saat itu hampir sekarat, Dek, karena kehabisan darah. Beberapa bulan kemudian, si Ana ini berusaha hamil lagi. Nah ini, ayahnya itu nggak membawa ke dukun, tapi digugurkan lewat ramuan. Jadi ayahnya itu ngasih ramuan, memaksa si Ana ini untuk minum. Jadi meskipun Ana ini katanya menolak ya, berontak, tapi itu tetap dipaksa dan akhirnya si Ana itu mau. Lalu terjadi keguguran lagi. Jadi anak yang dikandung si Ana ini sekarang janin yang ketiga, kehamilan dia ketiga. Dia dipaksa untuk menggugurkan kandungan itu lagi. Dan si Ana menolak. Esok harinya aku ajak si Ana ini untuk ke dokter kandungan di salah satu rumah sakit Surabaya. Dan setelah hasil pemeriksaan ternyata si Ana ini hamilnya sudah 4,5 bulan. Dan kondisi janinnya, bayinya sehat. Jadi gak ada masalah. Ya aku seneng ya karena aku takut. Kasihan gitu, gak kebayang gimana perjalanan jauh kan ya, naik bus gitu. Tapi syukurlah kondisinya baik. Udah singkat cerita, si Ana ini sampai sebulan kemudian tinggal di tempatku di Surabaya. Jadi dia bantuin aku meskipun aku larang jangan terlalu mengerjakan sesuatu yang berat-berat ya, karena takutnya nanti berpengaruh pada janinnya, takutnya kan. Saat kehamilan si Ana ini berjalan 5,5 bulan, ada kejadian aneh di rumahku. Jadi aku tuh kan punya warung di Surabaya itu ya. Ini belum di mall karena aku masih di warung biasa gitu. Itu beberapa kali masak, itu masakannya itu tiba-tiba basi semua. Baru masak 2 jam nasi, itu basi. Sayur basi. Pokoknya semua itu tuh basi. Nah ini pegawai warungku, mbaknya itu bilang, Bu, kejadian ini sepertinya nggak wajar karena biasanya itu kita nggak seperti ini. Salah apa kita, Bu? Pegawaiku ini bingung juga. Jadi 2 jam masak basi, itu berlangsung sampai 1 minggu. Ini feelingku ya, karena aku tuh dari kecil udah hidup di desa dan berhubungan dengan hal-hal yang seperti itu. Karena aku jujur saja menghindari sebetulnya tinggal di Surabaya itu, aku menghindari kasus-kasus yang seperti ini. Jadi feelingku ini langsung terhubung ke si Ana. Karena si Ana sendiri bilang kalau ayahnya ini memang hobinya ke dukun. Kalau apa-apa itu main dukun. Karena sebelum kedatangan Ana ini aku nggak ada kasus sampai pegawaiku masak 2 jam tuh masakannya basi, nasinya basi. Dan ini aneh. Dan saat aku itu bingung, juga pegawai warungku itu bingung, si Ana ini kan dengar. Si Ana ini tertunduk sambil bilang, Dek, ini sepertinya pekerjaan ayahku. Karena saat aku ikut Mas Yanto, ikut orang tuanya si Yanto ini, kasus yang sama seperti ini menimpa keluarga si Yanto. Jadi orang tuanya itu katanya juga mengalami hal yang sama seperti yang aku alami itu. Masakannya itu basi di rumahnya itu. Bahkan yang paling parah katanya nasinya itu
ada belatungnya. Aku di sini mulai ya dibilang was-was juga was-was karena berhubungan dengan hal-hal seperti ini ya. Cuman di sisi lain aku percaya karena aku didatangin dan dimintain tolong dia berteduh di rumahku. Aku punya niat baik menolong si Ana ini. Dan aku harus mengalami hal seperti ini. Setelah kejadian di warung, makanan, masakan semua itu cepat basi. Ini ganti yang di rumah. Jadi kondisi di rumahku itu tuh hawanya itu beda. Apalagi kalau malam gitu ya. Itu beda sekali. Saat tengah malam itu tiba-tiba si Ana ini teriak-teriak. Tuh badannya itu sakit semua seperti dicubitin katanya. Jadi dia teriak-teriak gitu. Waduh, aku bingung ya. Melihat si Ana seperti ini nih ya. Aku ajak si Ana ini berdoa. Setelah kami berdoa, itu rasa yang badannya dicubitin itu pelan-pelan hilang. Tapi 1 jam itu si Ana merasakan seperti itu lagi. Jadi seperti dicubitin gitu. Sakit-sakit gitu, seperti dicubitin. Badannya sekujur tubuhnya itu dia merasakan seperti itu. Aku ajak berdoa lagi. Hilang lagi. Sampai akhirnya itu 1 malam itu tuh nggak tidur ya. Jadi kami itu benar-benar fokus berdoa sama si Ana ini aku ajak. Nah setelah kejadian pada si Ana ini, esok harinya tiba-tiba ada telepon. Itu yang aku suruh ngangkat tuh si Ana. Nah aku dengar si Ana ini kok teriak-teriak marah-marah gitu. Setelah selesai ditutup teleponnya, aku tanya sama si Ana ini. Ternyata yang telepon itu kakaknya si Ana, kakak laki-lakinya, agar si Ana ini pulang. Ana ini nggak mau, bener-bener dia itu nangis gitu ya, nggak mau dia pulang. Malamnya ketubannya pecah gitu, jadi ngalir air gitu kan, air ketuban itu. Langsunglah malam itu aku bawa ke rumah sakit, langsung masuk UGD. Setelah ditanganin dokter, air ketubannya itu berhenti. Terus besoknya ditanganin sama dokter kandungan, untunglah nggak apa-apa. Jadi kuat bayinya. Seminggu kemudian, kakak laki-lakinya si Ana ini datang ke Surabaya, ke rumahku. Nggak tahu dari mana dia dapat alamatku, dia itu datang tiba-tiba, itu kaget. Jadi memaksa si Ana ini untuk pulang. Itu sempat rame ya, karena si Ana ini nggak mau. Terus kakak laki-lakinya ini megang rambutnya si Ana itu sampai diseret, dijambak gitu ya. Terus si Ana sampai terjatuh. Nah setelah dilerai oleh Pak RT, karena Pak RT juga sempat ngancam-ngancam ya, itu mau dilaporin polisi segala kalau melakukan kekerasan, keributan di rumahku gitu. Sama security juga sampai mau berantem gitu ya kakaknya si Ana ini. Dan akhirnya kakaknya si Ana ini pulang. Seminggu kemudian si Ana ini tiba-tiba minta pulang. Ya kalau ini aku nggak bisa mencegah ya, meskipun aku tahu ada hal-hal sesuatu yang ganjil, tapi si Ana ini bilang kasihan ibunya. Sudah akhirnya si Ana pulang, sudah aku mau nggak mau juga mengizinkan dia pulang. Akhirnya si Ana ini pulang ke Jawa Tengah, dijemput sama kakak laki-lakinya. Karena alasannya memang ibunya sakit dan si Ana ini sayang sama ibunya. Kira-kira 2 minggu kemudian, aku mendapatkan telepon dari si Ana lagi. Si Ana ini nangis, cerita kalau si Yanto itu meninggal saat si Ana ini di Surabaya. Jadi si Ana nggak dikabarin kalau si Yanto meninggal. Dan si Ana ini menuduh ayahnya nyantet si Yanto hingga meninggal. Ya aku tanya, kok kamu tahu kalau si Yanto disantet? Ya karena meninggalnya itu nggak wajar, perutnya itu besar dan keluar belatung. Nah setelah cerita kalau Yanto ini meninggal, si Ana ini nangisnya makin kenceng. Dia bilang kalau ayahnya berhasil menggugurkan kandungan si Ana ini. Jadi singkat cerita akhirnya janinnya ini digugurkan ya. Setelah beberapa bulan
Ana nggak menelponku karena aku juga nggak bisa ya untuk ngontak si Ana ini, karena aku tahu pasti keluarga si Ana ini nggak akan suka kalau aku tuh ngubungin mereka. Mereka menuduh dan menganggap aku itu ikut campur dengan urusan keluarga mereka. Jadi mereka betul-betul nggak suka sama aku, jadi aku nggak bisa ngontak mereka. Setelah kejadian itu, kira-kira tahun 2003, si Ana ini meninggal dunia. Jadi karena stres. Dan sebelum Ana meninggal ini, ibunya si Ana meninggal duluan. Jadi si Ana ini juga stres karena sangat sayang sama ibunya, dan dia tertekan hidup dengan ayahnya. Lalu sekitar tahun 2006, aku mendengar kabar kalau ayahnya si Ana ini meninggal. Kecelakaan saat naik motor, jadi nabrak jembatan atau apa gitu ya. Itu terjungkal, kepalanya kena aspal. Sedih kalau inget itu. Jadi aku ketemu saudara jauh dimintain tolong, tapi aku nggak bisa menolong sepenuhnya karena hal itu akan dianggap ikut campur urusan keluarga mereka.